umumnya mahasiswa akhir ya, soal mata kuliah kan lebih ke mengurang gitu. Mm-mm. Bahkan ada mahasiswa yang di semester 7 semester 8 ini kan nggak ada kelas. Jadi mereka itu fokusnya tuh cuma satu, skripsi gitu. Kan kalau nggak ada kelas kan banyak kosongnya dong. Ya, banyak kosongnya itulah saya memaksimalkan untuk organisasi gitu Oke. ya. Hindari hal-hal yang seperti itu. Bantulah Oke. mereka yang kesulitan gitu. Ada hal kesulitan kah atau apa namanya, ada kesibukan kah gitu ya, ditanyain dulu. Kalau memang kesulitan ya kita bantu dong, Iya. harusnya paham kan sebagai pimpinan gitu kan. Kita juga mau membawa nama kan, dan Mm-mm. nama itulah perlu kita jaga sebaik mungkin agar tetap stabil. Terus kita tiba-tiba menyerah, reputasi kita kan Pasti anjlok gitu ya. tercoreng, Iya. anjlok juga kan. Gak hanya reputasi nama kita, organisasi kita yang bawa itu malah apa ya, terkena farming Iya. jahat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Halo semuanya, kembali lagi di podcast FKIP Unusa. Tempat ngobrolin hal-hal yang deket banget sama dunia kita sebagai mahasiswa pendidikan. Hari ini kita gak akan sendirian, kita bakalan ditemani sama tamu spesial yang pastinya aktif di kampus dan udah banyak dikenal di kalangan mahasiswa karena perannya ini sebagai Ketua BEM FKIP Unusa. Oke, jadi kalian pasti tahu siapa orangnya, jadi langsung aja kita sapa orangnya. Halo Kak Asbi, apa halo, kabar? alhamdulillah, sehat ya, meskipun banyak apa namanya, pikiran-pikiran, tuntutan mahasiswa akhir Pasti lah, lah, biasa lah, ya. pasti jelas. Oke, Mas, hari ini lagi sibuk atau lagi kosong nih? Kalau lagi sibuk sih ya sibuk sih, cuma ada beberapa agenda yang sampai sore gitulah untuk mengisi, menuntaskan persiapan. Nanti kan hari Rabu mau ada agenda buat sidang skripsi gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Oke. Minta doanya ya teman-teman, mudah-mudahan Semoga dilancarkan lancar. gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih buat Mas Hasbi Ya, karena udah sama-sama. menyempatkan datang ke podcast FKIP. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol nih, Mas Hasbi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin Oke, ada teman-teman mahasiswa yang lagi nonton belum kenal sama Mas Hasbi. oke. Siap, makasih ya. Iya. Perkenalkan nama lengkap ini. Nama lengkap saya Muhammad Hasbi Asyidiki. Saya berasal dari Majalengka, Jawa Barat ya. Majalengka ya. Silakan teman-teman searching karena ya Majalengka. berdasarkan pengalaman saya ya Hmm. pada saat maba di Unusan nih. Kan ya namanya juga manusia ya, harus kenal gitu ya. Karena ada pepatah, kalau nggak kenal maka tak sayang Sayang, gitu. iya. Nah, kalau Majalengka ini ya, misalnya saya ditanyain sama teman Surabaya nih, Majalengka, tapi kebanyakan nggak tahu gitu. Iya, saya sendiri kurang Tahunya tahu. identiknya Bandung, Oh, Bogor, oh bahkan nggak tahu. nggak tahu, Majalengka belum nggak tahu. tahu. Nah, Itu daerah sekitar. banyak kalau tahu Wali Sembilan yang satu di Jawa Barat, Oh, Sunan Gunung Jati iya. itu kan dari Cirebon. Nah, Cirebon ini berpinggiran sama kampung saya Majalengka. Hmm. Cirebon sebelah timur perbatasan sama Jawa Tengah. Nah, sebelah baratnya tuh Kabupaten Majalengka. Nah, itu rumah saya di situ. Oh, Gitu ya, teman-teman, wah. jangan hanya Bandung, Garut, Oke, ini sama informasi Tasik, baru Bogor gitu ini. ya. Perlu branding nih ya. Oke. Karena ya di Majalengka ya ibaratnya gunung tertinggi juga ya, Majalengka menjadi bagian wilayahnya gitu, kayak Gunung Ciremai ya. Itu apa ya, biar biar dikenal banyak orang lah gitu ya. Kalau dilihat dari sosial medianya nih, Mas Hasbi ini suka suka sama alam ya, bertualangan gitu. Oh iya, kayak pendakian gunung, tak hiking ya, ya ya Iya, ya, suka. siap siap. Eh, Kalau boleh tahu, selama kuliah di Unesa, udah berapa kali nih, Mas? Tektok muncak gitu. Oh, naik gunung kalau Iya. kayak di Nusa. Jadi gini ya teman-teman, sebenarnya kalau awal mula pendakian saya bukan pada saat kuliah ya. Saya dulu pada saat SMA kelas 1 kalau nggak salah. Dulu itu ada yang apa namanya, public figure dari Bandung gitu ya. Dia juga seorang penulis, tukang backpacker atau pengelana gitu ya, juga seorang musisi gitu. Mm-mm. Dulu itu termotivasi dari sebuah film dokumenter yang dia hasilkan di kontennya di YouTube lah gitu. Terus ya
hingga pada akhirnya saya tertarik tuh untuk melihat kontennya. Oke. Tidak hanya tertarik untuk melihat kontennya, bahkan saya ingin merasakan hal seperti itu yang ada di dalam kontennya. Hmm. Hingga pada akhirnya dari mulai kelas 1 SMA nih gak salah, itu ada seorang sahabat mengajak ke salah satu gunung di Sumedang gitu ya. Karena itu gak tinggi-tinggi amat, masih 1000. Meskipun dari segi perizinan agak sedikit sulit karena orang tua kan pertama kali lihat anaknya mau daki gunung atau mau ke alam liar gitu ya. Pasti khawatir gitu. Nah, khawatir kan, khawatirnya dari flora faunanya kan nggak tahu kita di situ ada mau atau gimana Mungkin lah ada gitu ya. kejadian yang bahaya gitu. Terus di sisi lain dari kesehatan, kedinginan kan banyak kan kejadian pendaki-pendaki yang kedinginan nggak safety lah ketika Iya. mendaki gunung. Hingga pada akhirnya lambat laun saya keliling di Jawa Barat dulu nih, ke Garut, ke gunung tertinggi di Jawa Barat 2 kali gitu ya, dan saya kapok dengan jalurnya Linggajati. Waduh, itu ekstrim banget dan bawah banget startnya. Pindah ke Jawa Tengah. Ke Jawa Tengah. Nah, ke Jawa Tengah lah ini pada saat saya kuliah di UNUSA. Awal pertama kali saya naik gunung pada saat kuliah di UNUSA itu ke Gunung Sindoro. Oke. Tahu kan Sindoro? Sindoro Tahu, itu tahu. salah satu gunung yang tetangganya Gunung Prau. Yang katanya itu kalau di Prau melihat sunrise itu sunrise terbaik se Asia. Katanya ya. Nah, ya terus kemudian lambat laun ada yang ngajak lagi nih ke Gunung Penanggungan. Tapi bedanya kalau di Sindoro itu ngecamp, bukan tektok. Saya agak berani kalau ke gunung yang ketinggiannya di atas 3000 dengan tektok. Takutnya saya tenaganya kurang. Iya. Terus dari segi persiapan juga terkendala gitu. Jadi ngecamp 3 hari. Saya berangkat dari sini, teman saya berangkat dari sana jauh Jawa Barat, ketemu di Pekalongan. Terus yang Gunung Penanggungan inilah agak sedikit ekstrim ya, teman-teman jangan ditiru ya, karena bayangin aja berangkat jam 11, tiba di base campnya jam 3 pagi, gak istirahat, gak sama sekali karena memang jalannya jauh. Terus tiba-tiba langsung naik gunung, gak istirahat dulu ya. Alhamdulillah selamat gitu. Cuma ya jangan ditiru lah hal-hal kayak gini gitu ya. Takutnya nanti malam-malam berangkat naik gunung kan gak baik juga, dingin juga. Terus oksigen berebutan dengan tumbuhan, takutnya ngap. Tiba-tiba kita masuk angin gitu ya. Hipo deh atau Iya, gejala kembali. gitu ya. Terus terakhir kali naik gunung pada saat di UNUSA ini ke Gunung Lawu. Itu Oh. Iya, iya. Gunung Lawu itu karena ajakan dari teman-teman UIN yang sama-sama punya hobi naik gunung. Ya teman-teman UIN itu dari Tasik, dari Jawa Barat juga, dari Tasik sama dari Sukabumi. Iseng ngajak ke Lawu. Ya udah, ayo kita berangkat motoran gitu ke sana. Bertiga aja, 3 orang gitu. Itu sih. Gunung terakhir Gunung Lawu pada saat muncak saat saya kuliah di UNUSA itu. Kalau naik gunung emang kita tuh harus mempersiapkan tubuh kita juga ya. Oh Kak, ya? jelas, Iya. jelas. Ya berdasarkan gini ya, saya juga ya belajar ke public figure yang tadi bicarakan, karena di dalam kontennya itu tidak hanya memamerkan sebuah keindahan, juga mengedukasi bagi khalayak atau para penonton gitu ya. Ya namanya naik gunung itu bukan hal-hal rekreasi biasa ya, kayak ke pantai. Bahkan ke pantai pun kalau kita nggak tahu kondisinya lagi Iya, badai jalannya atau itu. angin gitu ya, banyak tuh kejadian yang terseret karena melewati batas yang sudah diatur oleh Tugas. pemilik wisata itu kan, hingga pada akhirnya terseret arus, terus meninggal kan. Yang repot nanti tim SAR dong ya, atau warga lokal kan. Oke. Apalagi gunung nih mbak, gunung itu lebih mengerikan karena apa? Meskipun dari fisik, mental dan persiapan sudah siap, kejutan-kejutan alam itu nggak bisa dihindari mbak. Misalnya mbaknya nih mau naik nih besok ya, Iya. berdasarkan perkiraan di hari ini kan cerah nih cuacanya ya. Lah tiba-tiba pada saat di pertengahan punggungan gunung ada kabut nih ya, atau badai gitu ya, meskipun di bawah panas cerah. Jadi Nah. kita nggak akan pernah tahu ya apa yang akan terjadi. Nah iya, kita gak akan tahu apa yang akan terjadi gitu ya. Tapi dari segi persiapan itu emang harus mbak. Oke. Kak Hasbi ini tahu UNUSA dari mana? Kan dari jauh nih. Dari Jawa Barat Iya. atau Indonesia dari mana? Iya. Oke. Tahu UNUSA dari mana? Awal mulanya gitu. Iya, baru mulainya. Oke. Ceritain lah. Jadi dulu itu
Saya sekolah di Madrasah Aliyah Amanatul Ummah. Hmm, Amanatul Ummah kalau di Jawa Timur mungkin sudah familiar ya, karena iya. besarnya di sini ya. Iya. Salah satu yang apa namanya ikoniknya Kiai Amanatul Ummah adalah Kiai Asep, Kayak asik ya. dan beliau mungkin eh, perjuangan yang gigih, Hmm. juga perantau. Itu dari daerah saya itu sebenarnya, Oh, iya. sekecamatan sama saya. Oh, Karena bapaknya itu kan pendiri NU, sekretaris partnernya Kiai Wahab Hasbullah Hizbullah. Jombang itu. Nah, Kiai Asep itu orang kampung saya, cuma besar di sini atas kegigihan dan perjuangannya. Oke. Terus ya Amanatul Ummah kan punya 2 cabang juga, salah satunya di Jawa Barat. Nah, yang di Jawa Barat inilah saya sekolah di situ. Emang awalnya ya umumnya orang kampung ya, dan bukan orang kampung sih, lebih tepatnya umumnya pada saat muda, pada saat kelas SMA kelas 1 kelas 2 itu gak ingin kuliah. Oh Gak iya. ingin kuliah karena berpendapat pada saat itu kuliah itu ya apa namanya biayanya mahal gitu ya. Mm-mm. Besar banget gitu. Dan kebetulan pada saat kelas 3 gak tahu saya dapat hidayah atau gak dapat dorongan dari mana ya, tiba-tiba ingin kuliah gitu, karena saya merasakan bahwasanya saya kalau udah kelar atau udah selesai di pendidikan punya bekal apa sih Iya, gitu ya kan ya. itu pasti ya. Ada pertanyaan ke diri saya sendiri gitu. Mm. Ada pertanyaan apa kayak gini, kamu itu kalau udah kelar di pendidikan bekalmu udah cukup dah gitu ya. Iya. Kebetulan ada tawaran dari guru nih, beasiswa OSC, online scholarship competition gitu ya, yang diselenggarakan kalau nggak salah oleh perusahaan Medcom di Jakarta, dan salah satu mitranya adalah UNUSA. Oh, Nah ya dari kan, situ berarti. ya Oke, jadi oke. UNUSA sama OSC kan sudah menjadi mitra. Mm-mm. Makanya setiap tahun dari Amanatul Ummah itu memproduksi melalui jalur beasiswa OSC. Hmm. Dan karena memilih UNUSA pun, dulu mungkin saya cupu ya orangnya ya, gak berani gitu kalau saya sendiri, apalagi keluar kota gitu Iya, ya. apalagi perantau gitu kan. Ya Orang merantau sendiri jauh gitu kan ke Jawa ya. Timur, gak kalau ke Bandung mah ya, ke Bandung ke Cirebon itu kan Kan masih dekat warga ya. lokal ya, masih kenal gitu ya, karena ya kulturnya juga bahasa Sunda gitu. Saya di Jawa Timur nih, wah ada kakak tingkat juga nih di UNUSA yang sudah mendahuluin gitu ya, Oke. angkatan 20. Kalau saya kan angkatan 21 nih, Ya, 20. Saya wah kayaknya UNUSA nih ya, UNUSA aja deh, soalnya kalau ada hal kesulitan kan bisa tanya-tanya gitu, bisa dibantu bisa gitu dibantu ya. sama cutting yang sudah mendahului saya ke Surabaya gitu. Hingga pada akhirnya saya memilih UNUSA prodi PGSD. Oke. Alhamdulillahnya keterima. Nah, Oke. keterima dan kuliah deh saya di sini gitu. Oke. Ya melalui beberapa tahap sih, karena kan beasiswa ya, beasiswa mana yang ketika saat seleksinya gak tes kan, Iya. harus dites juga lah dari akademik, tes potensi logika gitu ya, sama tes kesehatan segala macam gitu. Sekarang kan Mas Hasbi ini menjabat sebagai ketua BEM nih. Iya iya. Iya. Pasti dulu ada basic-basic organisasi mungkin. Oh iya, iya. OSIS Seru nih, mungkin. seru nih kalau dibahas soal organisasi Iya. pada saat dulu ya. Iya. Oke oke. Kan pasti ada basicnya kan, Kak. Oh oke, Oke. siap siap. Kalau realitasnya sih saya sebenarnya ya ke Surabaya ini atau khususnya ke UNUSA gitu, saya malah tidak membawa embel-embel organisasi sama sekalipun. Pemahaman saya terkait organisasi itu 0%. Jujur. Bahkan saya sempat nangis pada saat bukan nangis sih, itu sedikit apa ya, kayak ya kayak ngedrop aja lah, Iya, ngedon iya. don don gitu ya. Karena awal mula pertama kali saya ikut kepanitiaan nih, kepanitiaannya program kegiatan NCC Hima PGSD pada saat saya menjadi mahasiswa baru, mungkin tahun 2021 kayak gak salah, 2022 2022 kayaknya. Nah itu saya karena emang kesadaran penuh ya, saya gak punya basic organisasi, hingga pada akhirnya saya penasaran nih, pengen terjun di dunia organisasi gitu. Oke. Ikutlah volunteer menjadi panitia NCC Hmm. di bagian perlengkapan. Dan kebetulan dulu Hima PGSD rapatnya di sekretariatnya yang ada di Sedati Sidoarjo. Dulu Hima PGSD punya sekretariat ya di Sedati itu, Sidoarjo lah. Nah kebetulan ada rapat, gak tahu rapat keberapa itu, saya ikut berangkat tuh.
dengan keberaniannya sendiri gitu ya. Saya berangkat pakai Grab karena memang dulu belum punya sepeda mandiri gitu. Grab lah ke situ. Karena emang ingin terjun di organisasi. Tibalah di situ dan bagian panitia saya menjadi perlengkapan. Lah orang-orang kan nggak tahu tuh ya, Iya. nggak tahu gimana ya. Karena kan saya nggak bisa Jawa nih. Lucu ini, lucu ini. Oke. Orang-orang lagi ngobrol terus berbahasa Jawa. Saya sebagai orang Jawa Barat ya yang bahasanya beda gitu. Duduklah di situ. Rapat dimulai gitu ya. Rapat dimulai ya kalau pembukaan pakai bahasa Indonesia Iya. lah, tapi kan Ngobrolnya selanjutnya nanti, pakai iya. bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa gitu. Lah, tiba-tiba pada saat saya ditanyain terkait progres dari panitia perlengkapan dan itu pakai bahasa Jawa nanyanya itu. Terus tiba-tiba saya pelanga-pelanga gitu, Nggak ngangok paham, ya, iya. nggak paham gitu. Nggak paham apa yang dipertanyakan Oke. itu. Terus tiba-tiba diketawain semua tuh sepanitia yang ada di sekre itu, karena ya emang heran juga ya orang kok nggak bilang dari awal gitu ya, karena apa ya ibaratnya kalau orang Jawanya mungkin nggak ngerungok nota gitu ya, Oh atau iya. nggak ngedengerin gitu dari awal. Lah gimana mau ngedengerin orang saya kalian berbicara juga Bahasa nggak Jawa. paham Iya. gitu ya, diketawain hingga pada akhirnya saya instruksi ke bupatinya atau nggak salah ke ketua pelaksananya. Mohon maaf kalau nanti ada hal yang perlu dipertanyakan ke saya pakai bahasa Indonesia dong ya, Oke. karena kan saya nggak bisa Nggak, bahasa Jawa iya. gitu ya. Oh, jadi orang-orang paham itu. Emang asalnya dari mana? Jadi tanya dari Jawa Barat, Panesan itu. Nah itu diketahuan itulah hal yang buat saya ngedrop atau ngedon gitu ya. Nggak mau lagi nih. Gak mau nyoba lagi. Iya, nggak mau nyoba lagi, nggak mau nyoba lagi di organisasi itu. Oke. Tapi ya mungkin sih apa kecemasan pada saat itu bisa sembuh sebagaimana waktu yang berjalan, malah ketagihan juga ke organisasi gitu. Awalnya karena memang kesadaran juga sih saya seberapa paham sih terkait organisasi itu. Oke. Pada akhirnya saya pada saat Hima PGSD menjadi peralihan atau ke pengurus baru, ikutlah Betul. saya di Hima PGSD gitu. Kalau nggak salah tahun 2023 2024 lah ya, kurang lebih segituan lah ya. Saya ikut Hima di bagian staf kerohanian karena memang masih baru gitu ya. Terus setelah itu ada teman saya, sahabat seprodi gitu ya, dia itu dapat instruksi dari dosen PGSD juga untuk menghidupkan kembali yang namanya lembaga pers mahasiswa atau bisa dikenal dengan UKM jurnalistik lah di Unesa ini. Saya ikut terlibat dalam pendirian kembali UKM jurnalis itu karena memang awal-awal kan masih ada 3 orang nih. Pertama Mas Yusri gitu ya, kedua Mas Hilman, dan terakhir saya. Nah 3 orang inilah menjadi stakeholder atau menghidupkan kembali UKM jurnalistik setelah mati karena memang pada saat itu 2 tahun kebelakangnya lagi corona. Jadi pergerakan kita terbatas yang mengakibatkan UKM itulah tidak aktif, tidak aktif. Terus dihidupkan kembali ya, alhamdulillah sampai sekarang hidup lagi. Ya meskipun sedikit sedikit gak rame lah, dalam arti ya hidup lah gitu ya, alhamdulillah gitu, ada anggotanya, ketuanya ada, dan kegiatannya juga ada gitu. Aktif berarti. Iya. Oke, berarti itu pengalaman pertama organisasi, bukan? Berarti ya pengalaman pertama organisasi adalah ya Hima PGSD itu. Iya. Oke. Karena bagi saya ya di Hima PGSD inilah bagaimana saya bisa mengenal dasar-dasar organisasi. Ya. Kalau di UKM jurnalistik itu saya belajar bagaimana mencari relasi ya ke teman-teman Winsa, ke teman-teman Unesa, Uner. Karena kan UKM jurnalistik ini kan ada himpunannya gitu ya, Surabaya namanya PPMI DK Surabaya, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Dewan Kota Surabaya. Nah dengan wadah itulah saya bisa mengenal
teman-teman dari UI, teman-teman dari UNESA, UNER, UPN, universitas terbuka gitu. Nah, bahkan awal pertama kali saya menghidupkan UKM jurnalis beserta teman-teman yang lainnya gitu ya, kayak Mas Yusri, Mas Hilman. UKM jurnalistik juga sebagai audiensi atau peserta dalam ajang Kongres Nasional, pemilihan Sekjen Nasional. PPMI kan itu ada yang se Indonesia. Mungkin karena Surabaya dinamain DK Surabaya, kalau PPMI nasional ya seluruh Indonesia. Nah itu saya alhamdulillah dapat delegasi sama Mas Yusri untuk ikut terlibat Kongres Nasional di sana, dan nggak expect sih sebenarnya, malah mendapatkan lebih apa ya namanya, mendapatkan teman-teman yang nambah banyak gitulah, dari Maluku, Oke. dari Jawa Tengah, Jogja, dari Malang, dari Kediri, dan itu membuat saya termotivasi gitu. Termotivasi dalam apa? Ya saya belajar sama mereka gitu ya, prosesnya mereka di kampus Di sana itu kampusnya seperti masing-masing. apa, ya bisa diadopsikan gitu ya, dalam arti wah harus gini harus gitu. Saya membawa bekal itu ke sini Oke. ya, dengan pengalaman dari UKM jurnalistik itulah membentuk saya untuk memiliki keberanian yang lebih dari biasanya lah. Sebelum kita masuk ke hal-hal soal teknis kepemimpinan nih, Ya, aku mau tahu dulu, kan setiap orang pasti punya cerita yang menarik di balik peran yang dia jalani. nah, Nah, aku mau tahu dong Mas, awal mula Mas Hasbi ini bisa ada di titik jadi ketua BEM. Dari awal itu udah ada niat target ke situ atau ya nggak kepikiran sama sekali? oh sebenarnya kalau saya menjadi ketua BEM FKIP ini sebenarnya nggak ada niatan sih ya, nggak ada niatan. Karena apa? Dulu saat saat saya semester 5 semester 6 ini kan emang ikut dua organisasi gitu ya, UKM jurnalis sama Sama? BEM FKIP, Iya. tapi sebagai ketua departemen saat itu. Lah, emang mungkin karena sudah merasa cukup ya, dalam arti bukan merasa pintar ya, merasa cukup lah atas pengalaman yang saya jalani di UNUSA ini selama 3 tahun. Karena kan semester 6 udah 3 tahun tuh. Dan niatnya memang nggak ingin maju lagi atau nggak ingin ikut terlibat lagi dalam bagian Ormawa. Saya ingin semester 7 semester 8 ini fokus tugas akhir. Oke. Karena ada beberapa agenda yang perlu saya jalani, dan itu memang sangat apa ya, harus membutuhkan banyak tenaga dan materi. Ya salah satunya adalah kegiatan ya KMD Pramuka itu kan. Ya lumayan kan HTM-nya gitu. Iya. Terus tugas akhir juga kan, skripsi membutuhkan modal yang banyak gitu ya. Membeli ini, membeli itu, terus bimbingan segala macam, harus harus apa ya, harus tetap semangat lah. Nah, dengan hal-hal yang seperti itulah saya merasa kayak khawatir aja kalau memang saya ikut terlibat di bagian Ormawa gitu. Khawatirnya kenapa? Takut tugas akhir atau tugas akademik Itu itu apa ya, tertunda iya. gitu, tidak dimaksimalkan sebaik mungkin, yang dinanti bisa menyebabkan kayak molor semester segala macem gitu ya. Sebenarnya gak ada niatan gitu, cuma karena diberi kesempatan gitu ya, Oke. ketua BEM kemarin tuh memberikan kesempatan ke saya gitu ya, karena memang nggak ada lagi yang ingin maju. Dengan beberapa pertimbangan gitu ya, saya ceritakan lagi nih sedikit. Sebenarnya kalau saya maju itu berani-berani aja mbak, dari segi pengalaman alhamdulillah bisa lah buat bekal gitu, buat bekal menjadi pimpinan. Tapi ada yang perlu digarisbawahi, yang saya takutkan adalah materi. Materi itu kayak ibaratnya ya, kalau bahasa Jawanya sangu lah gitu ya, bekal. Iya, bekal Ya batin bekal. gitu kan. Ya bagaimanapun tidak takut ya, orang saya bukan orang lokal gitu ya, dalam arti kalau ingin hidup di sini juga kan harus benar-benar menstabilkan keuangan saya Iya. gitu ya, agar kehidupan di luar kampus itu bisa dimaksimalkan, dan keluar kehidupan di dalam Dalam kampus kampus. juga bisa apa namanya, tercukupi lah gitu ya, tercukupi. Nah, sebelum saya benar-benar menyetujui bahwasanya saya akan maju,
Saya juga sebenarnya apa namanya orangnya pengen apa ya, pengen mintalah saran gitu. Ada nih teman-teman dari UINSA nih yang dulunya pernah jadi pemimpin gitu. Saya obrolin nih, bagaimana sih kehidupan seorang pemimpin di luar akademik atau di luar kegiatannya, karena kan sama-sama perantau juga gitu ya. Teman saya dari Jawa Barat yang pernah jadi pimpinan di UINSA, begitupun saya, mungkin dari pengalaman agak sedikit perbedaannya lah, pasti sama lah gitu ya. Dengan beberapa saran dan masukan dari teman-teman saya, bahwasanya yang penting mah intinya kita pintar-pintar memanage keuangan aja gitu. Toh kalaupun nalangin gitu ya, di waktu yang urgent atau darurat, kita bisa talangin dulu, tapi harus berpikir dua kali, yaitu bagaimana uang talangan itu kembali ke kita, agar nanti kita tidak terbebani atau tidak terdampak dalam hal keuangan. Kita bisa tergantikan lah, aman gitu. Karena selain memikirkan ormawa akademik, juga harus memikirkan bagaimana hidup di sini, Iya. bertahan hidup di sini. Ya karena kan perantau juga ya. Nah, perantau kan, kalau kelaparan mau kemana coy? Ini canda ya. Kalau orang perantau nih ya kerja juga sih, kerjalah sampingan gitu. Ya misalnya kalau orang perantau nih, kalau keuangan lagi nggak baik-baik itu kan ya Bingung ya. bingung nih mau kerja apa segala macam ya. Makanya itulah, dengan cara memanage uang kita bisa hidup dengan seimbang gitu, kehidupan di luar, di kampus, sama organisasi itu sendiri. Setelah mendapatkan saran, dapatlah dorongan gitu, saya maju gitu. Jadi sebagai ketua BEM, alhamdulillahnya ya sampai saat ini udah masa-masa akhir gitu ya. Ada satu proker lagi yang belum terlaksana, ya LPJ itu ya. Ya mungkin kalau ada sedikit kekurangan atau memang kurang aktif segala macam ya mohon maaf, karena bagaimanapun itu saya akan usahakan sebaik mungkin Yes, gitu oke. ya. Gitulah ya. Oke. Karena kita gak akan tahu ya hidup itu akan membawa kita kemana gitu. Nah ya, Tapi kejutan-kejutan itulah ya. tapi setiap langkah yang kita ambil, entah itu direncanakan atau enggak, itu akan membuat versi diri kita menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Betul, menjadi lebih dewasa gitu Iya. ya. Karena ya kedewasaan itu kan gini. Kedewasaan itu tidak dinilai dari cara kita mengambil keputusan. Tapi kedewasaan itu adalah bagaimana ketika kita bersikap pada saat mengambil keputusan itu salah. Gitu kan. Kayak apa ya? Wah, ini keputusan salah. Iya. Harus improve seperti apa gitu ya. Harus bagaimana nih cara mengelola kesalahan ini. Itulah yang menuntut kita apa ya, lebih dewasa gitu. Pasti. Pokoknya kalau itu hal baik ya akan membuat pelajaran juga Ya. gitu. Oke. Ya. Setiap posisi yang penting itu pasti kan ada sisi yang kelihatan dan sisi yang baru kita sadari kalau kita udah benar-benar ngejalaninnya nih. Ah, Nah, waktu awal-awal Kak Hasbi ini resmi dijabat sebagai ketua BEM, ada gak satu momen yang buat Mas Hasbi itu kaget, gak nyangka atau kayak oh ternyata jadi ketua BEM itu kayak gini? itu dari sisi Atau dari segi ekspektasi orang, tekanan, atau ternyata Oh, tanggung jawab yang iya, gak iya, main-main gitu, kayak keluar dari ekspektasinya Mas Hasbi gitu. Oke. Pada saat saya sudah menjadi ketua BEM gitu ya. Kalau apa namanya, dari soal motivasi ya teman-teman. Kalau namanya ketua kan ya soal ngeluh ya. Ya ngeluh juga. Sebenarnya ketua kan juga manusia, bukan robot ya. Jangan kalian anggap ketua ini adalah robot yang kerja terus ya. Karena kan semua organisasi itu tidak dilakukan oleh satu orang. Dalam arti banyak orang, kolektif kan. Ya pesan saya sih, kerjakanlah apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya gitu. Jangan menitik beratkan atau apa ya, melempar tanggung jawab itu ke orang lain, karena Anda juga sebagai bagian dari organisasi Oke. itu. Ya, apapun caranya usahain yang terbaik gitu. Kalau soal ngeluh, saya nih soal ngeluh ya ngeluh juga, Pak. Ya manusia biasa kan. Iya. Apalagi ya perantau kan, Oke. nggak bisa ketemu orang tua atau mau ngadu ke siapa lah gitu ya. Kalau ya soal komitmen adalah gitu ya, tapi ya sama-sama mahasiswa jadi banyak ngeluhnya kan Iya, ya. jadi sama-sama ngeluh juga. Sama-sama ngeluh, terus
harus ngapain gitu ya. Kalau Oke. kalau sama-sama ngeluh gak ada yang menjadi penenang gitu ya. Hingga pada akhirnya ya cara untuk nenangin diri ketika penat gitu ya, ketika capek menghadapi kegiatan atau setelah kegiatan ya berdiam diri di kos, Iya, berdiam diri, kita tapi dengan cara berdiam diri itu bukan mengurung diri ya, bukan iya. mengurung diri tapi ya istirahat, terus lihat-lihat konten gitu ya, terus ya main PS juga, game lah kan, di laptop ada game gitu. Ya itulah cara terbaik yang mungkin teman-teman perantau yang senasib gitu ya, Ya kalau pasti tidak ada tahu. menjadi yang kalau tidak ada yang menjadi sandaran, mau kemana lagi, orang tua kan Iya. jauh gitu. Hmm. Cuma Yang ya penting mah emang perut stabil ya, pikiran oke. aman, psikologis aman, tinggal ngopi segala macam kan enak. Bahkan pernah dulu ya Pak, pernah dulu saya ini. Gara-gara saking mumetnya, eh saya inisiatif buat keliling kota Surabaya sendiri nih. Hmm. Berani tapi Malam-malam, Mas. malam-malam. Malam-malam. Ya malam-malam. Bawa headset yang Bluetooth, Oke. keliling ke Surabaya di Tunjungan, terus Mau kemana lah gitu jalan-jalan. ya. Ya sambil musikan motoran sendiri kan, itu kayak hal yang wah ini kayak tenang banget gitu. Hal-hal yang bikin rumit itu secara tidak langsung sudah Lepas terlepas gitu ya. beban semua. Heeh. Terus energi kembali naik tuh. Ada inspirasi mungkin lihat orang di jalan atau segala macem lah. Pernah itu kayak gitu. Saking mumetnya itu keliling sendiri ke kota Surabaya pusat gitu. Sambil headsetan musikan gitu. Ya mungkin ya ini sebuah cara saya gitu, bisa dipraktekkan lah kan, karena sekarang orang-orang kan kalau lagi pusing ya, lagi pusing gitu, terus gak ada orang yang bikin tenang atau gak ada penenang, rawan banget ini ya Iya, hari-hari ini nih, rawan banget. rawan. Apa coba ya, kayak budir Iya, budir banyak kan, banget kasus sekarang kayak gitu. banyak kan Iya, kasus kayak gitu, jatuh dari jembatan iya, gitu, karena itu orang ya. Tolonglah gitu ya, kita sebagai manusia yang namanya relasi atau teman itu harus harus ada itu, karena kita punya sifat yang namanya, bukan sifat sih, ini sifat mustahil Allah ya. Kalau iya, sifat wajib Allah kan mukhalafatul iya, hadis sih, berdiri dengan sendirinya. Kita percaya aja karena kan Tuhan, Tuhan maha kuasa, bener dia banget. punya irodat dan kudrotnya gitu ya. Kita sebagai manusia, nah sifat mukhalafatul itu kan bukan punya sifat mustahil, namanya mumasalatul hadis, tidak bisa berdiri kalau tidak punya teman gitu. Iya, Nah itulah pelajaran buat kita nih sebagai manusia gitu ya, harus harus bersandingan dengan yang iya, lain, iya, harus punya teman, jangan sendiri mulu lah, ngapain sendiri gitu ya. iya, ya namanya manusia juga butuh manusia lain gitu kan. Ya secara tidak langsung minimalnya teman dekat lah gitu, buat nanti kalau kita ada keluhan, ada hal yang perlu dipertanyakan kan bisa tanya ke teman itulah gitu. Jangan sampai kita gak punya teman, tiba-tiba dihadapi dengan kerasnya dunia, dipendam aja, dipikir gitu ya, dipikir gak ada solusi, psikologis terbebani, mental terbebani, gak ada solusi lagi, terus tiba-tiba ngelakuin hal yang tidak-tidak, itu kan ya sayangilah gitu ya dirimu sendiri, jangan sampai mencari jalan hal yang seperti itu. Iya. Tapi kan ya emang wajar, manusia tuh pasti punya titik capeknya maksudnya sih. Wajar juga ya. Tapi ya kita bisa ya istirahat dulu, mengumpulkan energi, mungkin bisa melakukan hobi-hobi yang lain, bukan dengan cara Nah, iya. bunuh diri atau melakukan hal lainnya. Ya janganlah Ya, teman-teman. Ini kita sebagai harapan orang tua gitu iya, kan iya ya, jangan pasti. sampai bikin orang tua Mengecewakan. kecewa. Dan kalaupun kalian punya keluhan ya, jangan Bisa sungkan untuk berkeluh kesah ke orang tua. Siapa bisa tahu orang tua menceritakan bisa ya itu bisa ngasih solusi lah, menceritakan keadaannya gitu. Tapi Mas Hasbi pernah ngerasa pengen nyerah gitu nggak? Pengen nyerah. Iya kan, iya kan kayak jadi ketua BEM nih, belum lagi kayak tugas kuliah atau lain kan, masalah pribadi juga ada, pasti pernah kan? Oh nggak pernah? Atau enggak gimana? Menurut Mas Hasbi gimana caranya kalau kita mau nyerah nih? Cara bangkit kembali dan menemukan semangatnya lagi tuh gimana? Nah, oke. Memang ya umumnya orang-orang kalau sudah menjabat atau punya tanggung jawab gitu ya, merasa kesulitan gitu dan pernah merasakan di titik bagaimana kondisinya itu ingin menyerah gitu, gak ingin melanjutkan kembali gitu ya. Pernah sih, pernah ya.
ini apa namanya, bukan menyudut pandangkan gitu ya, bukan membicarakan siapa-siapa gitu ya. Ya namanya juga manusia kan, punya kesibukan masing-masing. Iya. Terus ya soal ngeluh untuk menyerah itu ada sih, cuma bagi sudut pandang saya soal untuk menyerah itu bagaimana caranya dijauh-jauhin dengan seperti apa. Karena apa ya, bayangin aja nih, kamu lagi menjabat sebagai ketua BEM ya, belum lama, dalam arti masih kalkulasi dalam 2 bulan 3 bulan 4 bulan. Kalau menyerah sih kayak bagiku ya kesannya kayak seorang pecundang sih, Iya. pecundang gitu. Lu memilih jalan itu, kenapa lu mengeluh gitu ya, kenapa kamu mengeluh gitu. Oke. Lu ya. Terus ya gimana caranya untuk menghindari hal-hal yang sugestinya ingin menyerah. Saya punya teman di sini ya, punya teman dekat lah. Kalau lagi banyak keluhan, kalau lagi penat segala macem, ngopi deh keluar, Oke. entah itu ke kedai, ke warkop atau ke mana lah gitu. Yang penting ngopi gitu ya, Mm-mm. ngobrol terkait, wah aku lagi kesulitan ini nih, Saling curhat gitu. ya curhat lah. Kan temannya saya ini juga punya basic organisasi, dia menjabat sebagai pimpinan di NGO di luar. Oke. Kan alhamdulillahnya ya punya teman yang sebanding gitu, barangkali mendapatkan solusi yang Ya, konkret, jadi bahasanya nyambung. nyambung gitu. Terus ya linear juga lah gitu ya. Ngopi lah, menceritakan bagaimana keluh kesahnya, terus solusinya seperti apa. Nanti kan solusi-solusi itu kan saya catat atau saya tanamkan di pikiran. Kemudian saya pikir-pikir kembali, oh iya ya kayak gini, oh iya kayak gitu. Bangkit lagi, terus diterapin ke depannya setelah saya ngobrol sama teman saya itu. Ya konsisten kan lah, jangan sampai ngeluh gitu. Dan kalaupun pengen ngeluh, jangan ke anggota ya. Takut ya, khawatir ya. Iya, iya. Soalnya pimpinanmu ya jangan apa namanya, bagi anggota kan orang super power gitu ya. Jangan sampai sebagai pimpinan memperlihatkan keluh kesahnya ke anggota. Anggota. Takutnya menjadi titik balik kan, turutin sama anggotanya hingga pada akhirnya terbebani tuh sebuah organisasi atau lembaga. Jadi satu organisasi yang terbebani gitu. Heeh. Kacau nanti lah intinya. Orang pada ngeluh gitu ya, ngapain gitu. Ya intinya gini. Ya meskipun punya teman seorganisasi, teman dekat lah, nggak apa-apa obrolin ke situ. Tapi di luar konteks organisasi, di luar kerja, di luar jam kerja, kita ngobrol di luar sana, tidak membawa embel-embel organisasi, tapi kita mengeluh, terus bisa saling memberikan nasihat, solusi. Iya. Itu sih caranya. Pernah sih hal-hal yang kayak menyerah Iya, gitu, pasti karena pernah ya. apa? Pasti kan semua orang Pasti, pasti. apalagi disambi dengan tugas akhir skripsi, Iya, wah. KMD, pramuka kan saya belum KMD nih. Belum. Ya, karena pada saat semester 6 saya ikut kampus mengajar, dan kampus mengajarnya di Jawa Barat, nggak di sini. Teman-teman saya angkatan saya kan kamjarnya di sini ya, kampus mengajar di sini, jadi bisa ikut KMD itu. Bagi mereka ya di semester 8 ya udah tenang karena KMD sudah. Kalau saya kan belum nih. Belum berarti. Belum ya. Jadi harus bisa menyelesaikan tugas akhir KMD, BEM segala macam lah. Gitu sih. Oke. Jadi intinya ya itu tadi, kita kayak ya sebagai manusia juga nggak bisa terus-terus bersosialisasi terus, kita butuh istirahat terus, dan ingat alasan awal kenapa kita ambil keputusan itu. Nah, ya intinya jangan sampai menyerah lah. Usahain sebaik mungkin. Capek oke, wajar manusia. Oke. Terus ngeluh juga gak apa-apa, wajar. Aja. Kebanyakan orang-orang kalau soal melihat laki-laki gitu ya, wah jangan ngeluh, jangan gini, jangan ngeluh nih, gitu ya. Itu sama-sama manusia juga ya, punya Laki-laki juga sakit, manusia gitu ya. Dan hidupnya tuh gak pakai baterai ya. Hidupnya gak pakai baterai ya, sama-sama menjadi manusia ya. Harusnya wajar juga orang-orang yang ngeluh gitu. Malah bakal kelihatan aneh kalau kita nggak pernah ngeluh gitu. Nah iya, bahkan kelihatan aneh gitu ya. Tapi itu lebih ke keren sih kalau gak ada yang Iya. ngeluh ya. Keren itu kok, gak ada capeknya nih. Tapi Atau itu bisa ke mental, berarti dia nggak pernah ngeluh tuh nggak pernah berbagi. Orang kan bisa lari ke mental gitu. Ya gak sih, Mas? oh, larinya ke mental gitu ya. Berarti
itu menandakan mentalnya bagus gitu toh. Iya. Oh iya iya. Ya mungkin saja sih. Banyak orang melihat, wah ini orang kok nggak capek-capek Iya, gitu ya, nah. nggak ada capeknya segala macem. Kita hanya melihat sekilasnya saja, nggak tahu mereka pada saat istirahat, entah itu di kontrakan, di rumah atau di kos gitu ya. Cara yang seperti apakah untuk membuat dirinya itu seperti kayak nggak ada capeknya. Saya yakin deh semua orang itu ya, semua orang yang kelihatan kayak super powernya besar Iya. banget itu ya gak ada capeknya, pasti dia pernah merasakan yang namanya ngeluh, yang namanya ngedrop, ngedown gitu, penuh penat gitu. Mungkin caranya yang seperti apa atau beda lah gitu. Oke. Ya bagaimana cara menjaganya, ya itu manage waktu sebaik mungkin. Oke. Nah, ini yang mau ditanyain. Kan Mas Ubi lagi sibuk juga nih sama perkuliahannya. Ya Oke. Pastinya juga gak lepas dari tanggung jawab sebagai ketua BEM. iyalah jelas. Terus Oke. Terus gimana sih caranya Mas Hasbi itu bisa mengatur waktu biar tetap jalan, tapi Mas Hasbi gak sampai burnout? Atau ada gak cara khusus gitu? cara khusus membagi waktu antara akademik dan organisasi. Ya Iya. antara, ya itu antara apa kampus dan organisasi. Oke oke. Atau punya tips buat mahasiswa yang lagi nonton biar bisa Oh. menata manajemen waktunya lebih baik lagi Oke gitu. oke. Ini hanya sekedar ngobrol aja ya, nggak ada unsur kayak mengajarin Oke. atau apalah. Ya saling belajar juga gitu. Ya sama-sama belajar lah gitu. Sebenarnya kalau secara realistis ya, saya lagi bagaimana cara mengatur organisasi, mengatur akademik, mengatur juga survive hidup. Iya pasti. Bagaimana cara bertahan hidup di sini gitu ya. Karena pengeluaran mahasiswa akhir kan, aduh Pasti, ini iya. pasti banyak lah gitu ya. Karena kebutuhan skripsi segala macem. Yang penting mah gini ya, umumnya mahasiswa akhir ya, soal mata kuliah kan lebih ke mengurang gitu. Bahkan ada mahasiswa yang di semester 7 semester 8 ini kan gak ada kelas. Jadi mereka itu fokusnya itu cuma satu, skripsi gitu. Nah, kan bisa dikatakan kalau gak ada kelas kan banyak kosongnya dong. Ya, banyak kosongnya itulah saya memaksimalkan untuk organisasi gitu ya. Dengan kekosongan itu saya memaksimalkan organisasi. Juga pada saat kesibukan skripsi, misal nih dalam satu hari nih ya, ada 2 agenda. Pertama organisasi, terus kedua skripsi. Skripsi. Jadi organisasi dulu pagi sampai sore, terus setelah itu habis maghrib gitu ya, ngerjain progres skripsi. Iya. Karena apa, kalau gak dikerjain akan molor nanti, gak progresnya gak naik. Sempetin lah intinya, sempetin meskipun dalam keadaan lagi gak mood gitu ya, atau lagi capek segala macem. Kalau kalian lagi mengerjakan skripsi aja, buka laptop, buat paragraf 1 baris aja itu udah bermanfaat. Iya, benar. Dalam arti untuk menerapkan ke konsistensinya itu. Kalau nggak sampai buka laptop ya nanti lambat laun kedepannya bakal nggak mood soal buka laptop gitu. Apalagi kan skripsi kan itu alurnya kan panjang ya. Misalnya di bab 1 harus kayak gini, harus kayak gitu. Kalau dibiarin aja 2 hari 3 hari, lupa dong kalau nggak Iya, dicatat lupa, iya. atas saran yang diberikan oleh dosen pembimbing itu. Makanya organisasi lah, kerjain dulu, kalau udah selesai dulu, iya. kerjain skripsi bisa mungkin lah, meskipun sedikit gitu, nggak apa-apa, 1 huruf pun nggak apa-apa. Agar ingatnya terkait saran dosen itu ya bisa nempel Iya. gitu. Jangan sampai dibiarin terus lupa, terus gimana, bingung, ulang lagi, ngawal lagi gitu. Terkait bertahan hidup ya, saya juga sebenarnya kalau sore gitu ya, kalau sore saya kerja sampingan gitu, buat menghidupi ya, embel-embelnya ngopi ya, makan lah, karena manusia juga kan makan, butuh Oke. butuh diisi lah perut gitu ya. Ya intinya memanage waktu itu bagaimana caranya kita memaksimalkan agenda yang perlu itu bisa terlaksana dalam 1 hari gitu ya. Iya. Kerjainlah sebelum kamu dikerjain gitu ya sama dosen atau dimarahin gitu ya. Kerjain sedikit itu, dicicil segala macem.
Jangan lupa organisasinya juga diperhatikan gitu, biar tidak menabrak sebuah aturan atau sebagainya gitu. Biar skripsi kita berprogres, BEM juga hidup, organisasi juga hidup, kita juga hidup dengan aman dan nyaman gitu ya. Dan satu lagi nih, kesehatan. Oh iya, itu Ini yang paling penting ini ya, yang paling penting ini. Soalnya saya dulu pada saat pencalonan kan ada debat tuh. Mm-mm. Ya, ditanyain tuh bagaimana cara membagi waktu dengan akademik sama organisasi. Ya itu salah satu yang paling penting adalah kesehatan. Kesehatan itu perlu karena kalau kamu gak sehat kan nggak bisa Iya, ngapa-ngapain dong. iya, Ya, kita nggak bakal bisa mengerjakan itu semua. iya. Misal lagi ngerjain skripsi, kondisi badannya nggak sehat kan nggak mau juga kan, nggak Iya, mood gitu ya, iya. bawaannya pengen tidur gitu karena pusing, puyeng, demam, meriang segala macem lah. Ya dengan cara bagaimana mengatur waktu tidur, jangan terus bergadang gitu ya, terus makan makanan yang sehat, olahraga lah. Iya, Saya juga lagi belajar bagaimana konsisten untuk tiap minggu, tiap hari Minggu atau tiap hari Sabtu itu pergi ke lapangan tor iya, untuk lari lah, running ya, ya sebanyak 5 kali putaran lah, gak apa-apa lah. Yang penting itu olahraga gitu, biar bisa menabung kesehatan buat diri kita ke depannya. Karena kan kesehatan investasi ke depan gitu ya. Gitu sih. iya. Emang semua tuh manusia kan punya ritmenya masing-masing, tapi yang paling keren itu ketika kita bisa jalan, tetap jalan tanpa kehilangan arah, tetap sibuk tapi tahu kapan kita harus istirahat gitu. Nah, iya. Nah, karena sejatinya produktif itu bukan seberapa banyak kita mengerjakan sesuatu, tapi seberapa bisa kita ngejaga tubuh kita biar tetap Betul. fit, sehat di tengah-tengah kesibukan yang kita kerjakan Nah, gitu. apresiasi lah buat diri lah, Iya. self reward ya kalau bahasa gaulnya gitu ya. Sekarang. Ya, ya ini nih satu lagi nih ya. Oke. Apresiasi diri tuh kayak berbagai orang-orang kan macam-macam ya. Ada yang jalan jauh sendirian, ada yang apa namanya naik gunung gitu segala macam. Kalau saya sih untuk sekarang ya apresiasi diri sendiri adalah bagaimana cara mampu membeli makanan enak gitu ya, mampu membeli makanan enak, enak dan membeli hal-hal yang ya kayak kopi segala Oke. macam lah. Yang harganya lumayan itu buat apresiasi diri sendiri lah gitu ya. Jangan eman-eman ke sendiri gitu ya. Iya, pokoknya jangan pelit-pelit ke diri Ya, sendiri jangan gitu. pelit gitu ya, jangan pelit. Jangan terlalu berbagi terus ke orang lain. Nah, Bagilah itu. ke diri sendiri, kuatin diri sendiri gitu ya. Karena yang Biar paling penting tuh terjaga stabil gitu. yang paling penting ya diri kita sendiri dulu. Nah, ya sebelum orang lain. Oke. Eh, di balik semua pencapaian dan aktivitas nih, pasti ada masa-masa sulit yang nggak semua orang tahu. Eh, Pernah nyesel ambil keputusan sebagai ketua BEM nggak? oh ya jelas pernah dong. Pernah. Oke. Yang penting mah konsisten lah gitu ya. Iya, intinya konsisten itu tadi. Jangan sampai hal-hal yang ingin nyesel atau nyerah itu ada dalam pikiranmu gitu, ada dalam benakmu. Karena kalau memang dipikir secara berlebihan itu nggak baik. Nggak baik ya. Malah sugestinya nanti mendorong kita untuk tetap menyerah. Nah, itu ya. Bayangin aja, kamu sudah mengambil satu keputusan tiba-tiba di tengah jalan menyerah. Menyerah ya. Respon publik seperti apa coba? Nah, itu ya. Bayangin Betul ya. banget, ya. Bayangin respon publik seperti apa, respon teman-temanmu seperti apa, respon demisioner seperti apa gitu kalau kamu sudah mengambil keputusan tiba-tiba di tengah jalan menyerah gitu ya. Apalagi Atau kalau posisinya sulit sebagai gitu ya. pemimpin gitu. Apalagi posisi sebagai pemimpin kan sentral gitu ya. Nah, iya benar. Dikenal banyak orang, mungkin dosen, teman-teman juga masyarakat, mahasiswa se-FKIP, se-kampus Indonesia. Kan kita juga mau membawa nama kan, dan nama itulah perlu kita jaga sebaik mungkin agar tetap stabil. Istilahnya kan reputasi gitulah. Dan kebetulan kalau memang menyerah gitu ya atau merasa kesulitan, terus kita tiba-tiba menyerah, reputasi kita kan Pasti anjlok gitu ya. tercoreng, Iya. anjlok juga kan. Gak hanya reputasi nama kita, organisasi kita yang bawa itu malah apa ya, terkena farming jahat gitu. Kalau kesulitan sih itu aja sih. Oke. Kalau orang yang ingin bergerak bersama, belajar bersama, saya gas-gas aja kok. Oke, ya. Kalau kalian kesulitan, saya bantu sebaik mungkin ya sebagai Ya, pimpinan. itu emang harus tanggung bantu. jawab sebagai ketua Ya, ya. tanggung jawab ya gitu ya.
tolonglah kalau ada kesulitan gitu ya, bicara gitu ya, jangan dipendam gitu, biar gak menggantung gitu. Biar kita juga bisa bantu gitu kan. Heeh. Oke. Itu aja sih kesulitannya. Ya sorry ya teman-teman ya. Oke. Ya kita belajar bareng-bareng gitu. Ada gak satu program selama Mas Hasbi ngejabat sebagai ketua BEM nih, Mm-mm. satu program yang jadi berdampak langsung ke masyarakat gitu, Oh iya iya iya. Salah satu program yang yang bisa buat Mas berdampak Hasbi pada tuh, masyarakat. oh kontribusiku nih berguna banget gitu. Kalau dari programnya BEM ini kan memang sudah seharusnya yang menjadi sasaran adalah masyarakat ya, bukan hanya mahasiswa. Cuma sejauh ini ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah eh, kemarin pada saat bulan puasa gitu BEM melakukan penggalangan dana untuk berbagi kasih, berbagi kebaikan. Kegiatannya namanya bersih berbagi kasih BEM FKIP dan buka bersama, juga kultum gitu ya. Nah di sisi lain buka bersama dan kultum, kita juga berbagi takjil gitu. Nah itu berbagi takjil kan ya alhamdulillah bisa membantu Membantu masyarakat yang hidupnya di jalanan. Oke. Kita berbagi takjilnya tuh nggak diem, kita punya Jalan, inisiatif ya. buat keliling gitu ya. Salah satunya adalah ke Jalan Menur kalau nggak salah, yang banyak tukang beca gitu. Nah itu kita bagi satu-satu. Kita yang keliling bukan bukan apa ya, bukan kita diem gitu. Kita yang keliling, kita ngasih ke orang-orang yang hidupnya di jalanan, kayak tukang beca, tukang ngamen, segala macam, tukang rongsok. Nah itu bagi saya itu hal yang patut disyukuri sih, karena bisa membantu mereka untuk tidak membeli makanan, dan arti bisa memanfaatkan makanan yang dikasih dari kita gitu. Ya, alhamdulillah sih gitu. Dan terima kasih ya pada dosen dan mahasiswa yang sudah memberikan donasi lah pada saat. Oke. Terima kasih Mas Hasbi, ngobrolnya seru banget dari awal perjalanan, tantangan, dan pesan penuh makna. Semoga mahasiswa yang lagi sama-sama. nonton ini bisa buat refleksi lah dan motivasi buat aku juga gitu. Ya sebagai mahasiswa baru Iya, ya, sebagai mahasiswa semester 2. berprogres lah, berproses lah Iya. gitu ya. Oke. Makasih buat waktunya, lancar Ya, terus, lulus dengan lancar. amin. Ya mudah-mudahan tahun ini lulus lah. Oke. Amin. Oke, sebelum aku tutup, jangan lupa subscribe YouTube FKIP Unusa, klik tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan episode yang gak kalah seru dengan hari ini. Oke. Like and share video ini kalau menurut kalian bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye. Semangat.